Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara yang terkasih, banyak orang beranggapan bahwa melakukan kegiatan keagamaan dan perbuatan-perbuatan baik sudah dapat menjamin seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi, apalah artinya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan jika hal itu dilakukan hanya sebatas rutinitas belaka? Yesaya 29 ayat 13, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Apalagi bila ibadah yang dilakukan bertujuan mencari pujian, mencari hormat dari manusia, seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 5 hingga ayat yang ke-7, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, di dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Begitu pula dengan amal atau perbuatan baik yang dilakukan dengan sebuah tendensi atau motif demi pencitraan semata, tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan melihat hati seseorang lebih daripada perbuatan yang terlihat secara kasat mata. 1 Tawarik 28 ayat 9, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Oleh sebab itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, dan milikilah motivasi yang benar saat melakukan perbuatan baik. Jika tidak, hal itu adalah suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Ibadah dan juga amal yang tidak benar di mata Tuhan ibarat kain yang kotor. Jadi, bukan apa yang dianggap baik menurut penilaian manusia, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang benar adalah ibadah yang disertai dengan ketaatan melakukan kehendak Tuhan dan hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudaraku,
Ingatlah pula bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi ingatlah bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, dan kita yang telah diselamatkan wajib untuk melakukan perbuatan baik sebagai wujud syukur kita atas keselamatan yang telah diterima. Ingatlah, kita dibenarkan dan kita dilayakkan karena karya Kristus, bukan karena kita ini baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, puji Tuhan, bahwa motivasi yang benar itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan menyelidiki hati kami, dan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan juga berkata bahwa Tuhan yang sanggup menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berbuat baik, kalau kami beribadah, bahkan kami melayani hanya karena demi pujian atau hormat manusia. Hari ini kami mengambil komitmen untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas, bukan motif yang lain, bukan mencari pujian manusia, tetapi dengan rela hati dan motivasi yang benar kami melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur, sebagai wujud syukur dari keselamatan yang telah kami terima dari karya salib Kristus. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.